Terminal itu tak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika langit masih hitam dan embun menempel di besi-besi tua, suara mesin bas yang meraung sudah membangunkan ketakutan. Klakson bersahut-sahutan, langkah kaki berlari tergesa, dan teriakan calo menusuk telinga seperti pisau yang tak pernah tumpul. Di tempat ini, waktu tak diukur oleh jam, melainkan oleh berapa banyak nyawa yang masih berani bertahan hingga pagi. Lampu-lampu neon menggantung redup, berkedip seperti napas terakhir orang sekarat. Di bawahnya, para pedagang menggelar dagangan dengan tangan gemetar. Bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang tak pernah pergi. Mereka tahu, hari ini bisa saja menjadi hari terakhir mereka berdagang, atau bahkan bernapas, jika salah menatap, salah bicara, atau terlambat menyetor. Di sudut peron, seorang ibu memeluk anaknya erat. Bocah itu menangis pelan, matanya menatap tubuh seorang pria yang tergeletak dengan wajah lebam dan darah mengering di bibirnya. Tak ada yang berani menolong. Terminal mengajarkan satu hukum tak tertulis, siapapun yang peduli, akan menyusul tergeletak. Langkah sepatu berat terdengar mendekat. Sekelompok preman melintas, tertawa keras, membawa besi dan parang tanpa usaha menyembunyikan niat. Mereka berjalan seperti pemilik sah dunia, sementara manusia lain menyingkir seperti bayangan. Di belakang mereka tertinggal bau alkohol, asap rokok, dan ancaman kematian. Nama Sugeng dan Warto beredar dari mulut ke mulut seperti doa terlarang. Dua nama yang tak boleh disebut terlalu keras. Dua raja kecil yang memerintah dengan darah. Terminal terbelah, bukan oleh tembok, melainkan oleh ketakutan yang mereka ciptakan. Seorang pedagang tua menjatuhkan uang receh ke dalam kantong plastik hitam. Jumlahnya kurang. Ia menunduk, berharap tak diperhatikan. Namun di terminal ini, harapan adalah kesalahan. Sebuah tamparan mendarat di pipinya, disusul tendangan yang membuatnya terjerembab ke tanah basah. Tak ada polisi, tak ada penyelamat, hanya suara tawa dan jeritan yang bercampur menjadi lagu malam terminal. Di tempat ini, hukum hanya milik mereka yang berani membunuh lebih dulu. Dan di balik semua kekacauan itu, tanpa disadari siapapun, terminal sedang menuju titik didih. Sebuah legenda lama, yang terkubur oleh darah dan penyesalan, perlahan akan bangkit. Namun malam ini, terminal masih milik kegelapan. Pagi datang tanpa membawa harapan. Cahaya matahari hanya memperjelas noda darah yang belum sempat dibersihkan dari lantai terminal. Para pedagang kembali membuka lapak dengan wajah kosong, seolah rasa takut sudah menjadi bagian dari napas mereka. Di tempat ini, hidup bukan tentang bertahan lama, melainkan tentang tidak mati hari ini. Di sisi barat terminal, wilayah Sugeng berdiri seperti benteng kekerasan. Anak buahnya berjaga dengan mata liar dan senjata tergenggam erat. Sugeng dikenal tak banyak bicara. Sekali perintah keluar, tulang akan patah, dan darah pasti tumpah. Ia tak butuh teriakan untuk ditakuti, cukup dengan tatapan dingin yang menjanjikan kematian. Sementara di sisi timur, Warto menguasai dengan cara berbeda. Ia tertawa keras, memamerkan kekuasaan, menikmati penderitaan orang lain seperti hiburan murah. Di hadapannya, orang dipaksa berlutut hanya untuk membuktikan siapa yang berkuasa. Kekejaman baginya bukan alat, melainkan kesenangan. Terminal terbelah dua oleh garis tak kasat mata. Sopir, pedagang, dan pengemis tahu betul batas itu. Salah melangkah, salah memilih jalan, bisa berarti nyawa melayang. Bahkan burung-burung yang bertengger di atap terminal seolah tahu kapan harus terbang menjauh. Anak buah Sugeng dan Warto kerap saling pandang dengan kebencian yang dipelihara. Bentrokan kecil sering terjadi, pisau ditarik cepat, darah mengalir singkat, lalu sunyi kembali menyelimuti. Itu belum perang, hanya pemanasan sebelum neraka terbuka sepenuhnya. Di balik kekuasaan mereka, nyawa manusia tak lebih dari angka. Pedagang yang tak sanggup membayar dipukuli. Anak kecil yang menangis dianggap gangguan. Tangisan ibu tak pernah menghentikan bogem mentah yang melayang. Desas-desus tentang perang besar mulai beredar. Orang-orang berbisik bahwa terminal tak cukup besar untuk dua raja. Salah satu harus mati, atau mungkin keduanya. Dan tanpa mereka sadari, di tengah perebutan wilayah dan tumpukan mayat yang terus bertambah, masa lalu sedang menatap dari kejauhan. Sebuah nama lama, yang pernah membuat terminal berlutut, perlahan kembali berdenyut di antara suara klakson dan jerit ketakutan. Pagi itu terminal terasa lebih berat dari biasanya. Udara dipenuhi bau keringat, asap knalpot, dan ketakutan yang mengendap di dada setiap orang. Para pedagang membuka lapak dengan kepala tertunduk,
menunggu saat terburuk datang, waktu ketika pajak darah harus dibayar. Anak buah Sugeng bergerak lebih dulu. Mereka mendatangi satu persatu lapak, mengetuk meja dagangan dengan besi, bukan untuk mengingatkan, tapi mengancam. Uang disodorkan dengan tangan gemetar. Bagi yang jumlahnya kurang, jawaban hanya satu, pukulan. Tak ada tawar-menawar, tak ada belas kasihan. Di sisi lain terminal, kelompok Warto lebih brutal. Mereka menyeret pedagang yang menolak ke tengah peron, menjadikannya tontonan. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh rapuh, disambut tawa keras yang menggema. Darah menetes ke lantai, bercampur air bekas cucian, seolah terminal ikut menikmati penderitaan itu. Seorang pedagang sayur tua mencoba melawan. Dengan suara parau, ia berkata sudah tak punya apa-apa lagi. Jawabannya datang cepat, sebilah pisau menusuk perutnya. Tubuhnya ambruk, dagangannya berserakan, dan nyawanya habis tanpa sempat mengucap doa. Tak jauh dari sana, anak-anak kecil yang mengemis menjadi korban berikutnya. Mereka dipukul hanya karena dianggap menghalangi jalan. Tangisan mereka memecah udara, tapi tak satu pun tangan terulur untuk menolong. Di terminal ini, air mata anak kecil tak lebih berharga dari debu. Para ibu menutup mata anak-anak mereka, berharap kengerian itu tak tertanam selamanya. Namun jeritan dan suara tulang retak terlalu keras untuk dilupakan. Setiap hari, terminal mencetak trauma baru. Tak ada tempat bersembunyi. Setiap sudut memiliki mata, setiap langkah diawasi. Pajak darah bukan lagi tentang uang, melainkan tentang siapa yang berhak hidup hari ini. Dan ketika malam kembali turun, lantai terminal kembali basah oleh darah segar. Teror semakin menguat, kekuasaan semakin rakus. Tanpa mereka sadari, kekejaman itu sedang memanggil satu hal yang paling mereka takuti, pembalasan. Api itu akhirnya menyala tanpa bisa dipadamkan. Sebuah kesalahpahaman kecil, tatapan terlalu lama, wilayah yang terlanggar menjadi percikan pertama. Anak buah Sugeng ditemukan tergeletak di peron timur dengan dada berlubang dan mata terbuka menatap kosong. Pesan itu jelas, perang telah dimulai. Sugeng tak menunggu penjelasan, amarahnya meledak seperti bom waktu. Malam itu juga, anak buahnya menyerbu wilayah Warto. Lapak-lapak dibalik, gerobak didorong hingga hancur, dan api disulut tanpa ragu. Asap hitam membubung, membawa jerit putus asa para pedagang yang kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Warto membalas dengan kebiadaban yang lebih kejam. Ia memerintahkan serangan terbuka di tengah keramaian siang hari. Besi dan parang beradu di antara penumpang yang panik berlarian. Seorang sopir bus tewas salah sasaran, tubuhnya terlempar ke aspal seperti sampah tak bernilai. Terminal berubah menjadi medan perang. Darah mengalir di lorong-lorong sempit, menempel di sepatu siapapun yang berusaha melarikan diri. Anak-anak menangis, ibu-ibu berteriak, sementara para preman tertawa. Di tengah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri, anak buah mulai berguguran. Yang terluka dibiarkan mengerang tanpa pertolongan. Kesetiaan diuji oleh rasa takut, beberapa melarikan diri, beberapa justru menjadi lebih brutal demi bertahan hidup. Di tengah perang ini, nyawa manusia semakin murah harganya. Sugeng dan Warto tak lagi bersembunyi di balik anak buah. Mereka mulai turun tangan, memimpin langsung serangan, seolah darah yang tumpah adalah bukti sah atas hak mereka memerintah. Terminal tak lagi terbagi dua, ia sedang dihancurkan oleh ambisi dua raja jalanan. Para pedagang tak punya pilihan selain menutup lapak lebih awal atau tak membuka sama sekali. Terminal yang dulu ramai kini dipenuhi puing, jelaga, dan mayat. Tak ada lagi zona aman. Bahkan berdiam diri pun bisa berarti kematian. Dan di tengah api permusuhan yang melahap segalanya, terminal semakin mendekati kehancuran total. Perebutan kekuasaan ini tak akan berhenti dengan luka, ia hanya akan selesai ketika seseorang tumbang untuk selamanya. Malam itu turun tanpa bintang, seolah langit pun menolak menjadi saksi. Terminal yang biasanya bising mendadak tegang, sunyi sesaat sebelum badai. Lalu satu teriakan pecah, disusul suara besi beradu, langkah kaki berlari, dan kekacauan yang meledak serentak di setiap sudut. Bentrok besar tak terelakkan, anak buah Sugeng dan Warto saling menerjang seperti binatang liar yang dilepas dari kandang. Parang berkilat di bawah lampu neon, menghantam apapun yang bergerak. Siapa kawan, siapa lawan, siapa warga sipil, semua kabur dalam amukan darah. Pedagang yang belum sempat menutup lapak terjebak di tengah neraka. Gerobak ditendang, meja dilempar, dan tubuh manusia terpental. Seorang pria mencoba melindungi istrinya,
tapi sebilah besi menghantam kepalanya. Ia roboh tanpa suara, sementara jeritan istrinya tenggelam oleh hiruk-pikuk pembantaian. Warga sipil berlarian ke segala arah, menabrak satu sama lain dalam kepanikan. Anak-anak tersungkur, diinjak tanpa sengaja oleh massa yang hanya ingin hidup. Tangisan mereka memecah malam, namun tak ada yang berhenti, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Api kembali menyala, lapak-lapak terbakar, asap tebal memenuhi terminal, membuat napas terasa seperti menghirup racun. Dalam kepulan hitam itu, bayangan manusia saling membunuh, bergerak cepat dan brutal, seolah neraka telah naik ke permukaan bumi. Darah mengalir di selokan kecil, bercampur air hujan yang mulai turun tipis. Bau amis menusuk hidung, menempel di dinding, di lantai, di ingatan siapapun yang masih hidup. Terminal tak lagi sekadar tempat singgah, ia berubah menjadi kuburan terbuka. Di tengah kekacauan, tak ada komando, tak ada kendali. Sugeng dan Warto sama-sama kehilangan kendali atas pasukan mereka. Amarah telah mengambil alih, dan malam itu menjadi pesta kematian yang tak bisa dihentikan. Saat fajar hampir menyentuh langit, jerit perlahan mereda. Yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh tak bernyawa, puing lapak, dan trauma yang akan tinggal selamanya. Malam pembantaian telah selesai, namun dosa yang ditinggalkannya baru saja dimulai. Di ujung terminal yang nyaris terlupakan, tempat lampu-lampu jarang menyala dan orang-orang enggan melangkah, sebuah gerobak mie tek-tek berdiri sendirian. Bunyi tek-tek dari wajan yang dipukul sendok terdengar pelan, nyaris tenggelam oleh gema kekacauan malam sebelumnya. Di tengah bau darah dan asap sisa kebakaran, suara itu terasa asing, tenang, hampir tak pantas berada di sana. Penjualnya seorang pemuda bernama Ian. Wajahnya datar, matanya tenang namun dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagikan pada dunia. Tangannya cekatan mengaduk mie, tak tergesa, tak panik, meski di sekitarnya terminal masih menyisakan bau kematian. Ia seperti bagian dari terminal, tapi juga bukan. Tak banyak yang membeli, orang-orang terlalu takut untuk makan. Namun Ian tetap berdiri di sana, menunggu dengan kesabaran yang aneh, seakan ia tahu terminal belum selesai berbicara malam ini. Setiap bunyi tek-tek terdengar seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Beberapa preman melintas dan menatapnya sekilas. Tak ada yang mengenalinya, mereka hanya melihat penjual mie biasa, kurus, pendiam, tak mencolok. Tak satu pun sadar bahwa pria di balik gerobak itu pernah membuat seluruh terminal berlutut. Dulu, nama Ian adalah teror. Sekali ia turun tangan, tak ada perang, tak ada perlawanan. Kekuasaan ditegakkan dengan kekejaman yang bahkan Sugeng dan Warto tak pernah capai. Terminal pernah damai karena ketakutan mutlak padanya, damai yang dibangun dari darah. Namun itu masa lalu. Ian menghilang setelah satu malam kelam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia membuang namanya, kekuasaannya, dan memilih hidup sederhana, seolah dengan itu ia bisa menebus semua nyawa yang pernah ia ambil. Malam ini, ia berdiri kembali di tempat yang sama, bukan sebagai raja, melainkan saksi. Matanya memandang ke arah pusat terminal, tempat api permusuhan baru saja mereda. Tatapannya tak menunjukkan amarah, hanya kesedihan yang dipendam terlalu lama. Dan tanpa seorang pun menyadari, legenda yang terkubur itu sedang mengamati. Menunggu, karena Ian tahu, jika kekejaman ini terus berlanjut, terminal akan memanggilnya kembali. Jauh sebelum Sugeng dan Warto saling mencabik, nama Ian sudah lebih dulu menjadi bisikan ketakutan. Ia bukan sekadar preman, ia adalah hukum itu sendiri. Ketika langkah kakinya terdengar di terminal, keributan langsung reda. Tak perlu ancaman, tak perlu teriakan. Semua tahu, melawan berarti mati. Di masa itu, terminal berada dalam genggamannya. Preman-preman paling sadis pun tunduk tanpa syarat. Mereka yang mencoba unjuk gigi ditemukan patah, hilang, atau tak pernah kembali. Ian memerintah dengan tangan besi, dan darah adalah bahasa yang ia gunakan untuk menjaga ketertiban. Ironisnya, di bawah kekuasaannya, terminal justru nyaris tanpa konflik. Tak ada perang antar kelompok, tak ada pembantaian terbuka. Semua terjaga oleh satu ketakutan mutlak. Damai, namun damai yang dibangun di atas tulang belulang. Namun kekejaman selalu menuntut bayaran. Pada suatu malam, sebuah kesalahan terjadi. Dalam amarah yang membabi buta, Ian salah sasaran. Seorang yang tak seharusnya mati, jatuh di tangannya. Jeritan itu berbeda, darah itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya,
Tangan Ian gemetar. Tatapan kosong korban itu menghantui pikirannya. Terminal yang selama ini ia kuasai tiba-tiba terasa seperti penjara. Kekuasaan yang ia banggakan berubah menjadi kutukan. Kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai retakan. Untuk pertama kalinya, legenda kelam itu terlihat rapuh. Dan Ian tahu, jika ia tetap bertahan, terminal akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam. Malam itu, ia pergi tanpa pamit. Tak ada pengumuman, tak ada perebutan tahta. Ia meninggalkan terminal bersama dosa-dosa yang menempel di setiap langkahnya. Sejak saat itu, namanya hanya hidup sebagai cerita horor yang diceritakan setengah berbisik. Bagi dunia, Ian menghilang. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanya bersembunyi, mengubur masa lalu yang terus berdarah di dalam dada. Ia memilih hidup sederhana, berharap waktu bisa menghapus bayangan wajah-wajah yang tak sempat ia selamatkan. Dan kini, di ujung terminal yang kembali tenggelam dalam kekejaman, masa lalu itu bangkit perlahan. Kesalahan lama kembali mengetuk, karena legenda kelam tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu dipanggil oleh darah yang baru. Setelah menghilang dari dunia yang pernah ia kuasai, Ian memilih hidup yang nyaris tak terlihat. Ia berpindah dari satu sudut kota ke sudut lain, hingga akhirnya menetap di ujung terminal, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan darah di tangan dan penyesalan di dada. Di sana, ia mendorong sebuah gerobak tua, menjual mie tek-tek dengan suara pelan yang bertolak belakang dengan masa lalunya. Setiap pagi, Ian bangun lebih awal dari matahari. Ia membersihkan gerobaknya sendiri, mengikat kain lap dengan rapi, dan menyalakan kompor seolah sedang mempersiapkan doa. Baginya, rutinitas sederhana itu adalah cara untuk tetap waras, cara untuk mengingat bahwa ia masih manusia, bukan monster seperti dulu. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, dan pada wajah-wajah yang menghantuinya di setiap tidur, tak akan pernah mengangkat tangan lagi untuk kekuasaan. Tak untuk rasa takut, tak untuk nama, tangannya hanya boleh bergerak jika ada nyawa tak bersalah yang harus dilindungi. Gerobak mie itu menjadi perisai sekaligus hukuman. Setiap porsi yang ia masak adalah upaya kecil untuk menebus dosa besar. Kadang ia memberi makan gratis pada anak-anak pengemis, kadang membiarkan pedagang yang tak punya uang makan tanpa membayar. Ia tak pernah bicara banyak, namun perbuatannya perlahan berbicara sendiri. Namun terminal tak membiarkannya lupa. Setiap jeritan, setiap pemukulan, setiap darah yang tumpah kembali mengorek luka lama. Ian menyaksikan semuanya dari kejauhan, menggenggam sendok kayu lebih erat dari yang seharusnya. Amarah lama berusaha bangkit, menggedor dari balik dadanya. Malam-malam terberat datang ketika ia harus berpaling. Ia tahu satu langkah ke depan bisa mengakhiri semuanya. Tapi satu langkah itu juga berarti membuka kembali pintu neraka yang susah payah ia tutup. Penebusan, baginya, adalah menahan diri, bukan membalas. Gerobak mie tetap berdiri meski perang semakin dekat. Ia menolak pergi, seolah menantang takdir. Jika terminal harus hancur, ia ingin berada di sana. Jika darah harus kembali mengalir, ia ingin memastikan bukan darah orang tak bersalah yang terakhir. Dan di balik wajah tenangnya, Ian tahu satu hal, sumpah penebusan ini akan diuji. Bukan oleh kenangan, melainkan oleh kekejaman yang terus merajalela. Saat hari itu tiba, ia harus memilih, tetap menjadi penjual mie, atau kembali menjadi legenda. Sugeng bukan tipe yang percaya mitos. Baginya, cerita hanyalah alat untuk menakut-nakuti orang lemah. Namun pagi itu, saat seorang anak buahnya berbicara dengan suara tertahan dan mata gelisah, ada sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Bukan kata-katanya, melainkan ketakutan di baliknya. Penjual mie di ujung terminal, ujar anak buah itu pelan, seolah takut namanya didengar tembok. Orangnya aneh, Bang. Tetap jualan waktu malam pembantaian. Preman lewat, tapi nggak ada yang berani ganggu. Sugeng terdiam. Ia menyalakan rokok dengan gerakan lambat, menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara. Dalam dunia yang ia kuasai, keberanian tanpa perlindungan adalah kebodohan. Tapi pria itu, penjual mie itu, tak terlihat bodoh. Sugeng mulai memperhatikan detail. Beberapa anak buahnya yang lewat ujung terminal melapor hal sama, tatapan penjual mie itu tak pernah gentar. Tak menantang, tapi juga tak tunduk. Tatapan orang yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan kematian. Insting Sugeng menjerit. Ia mengenali tatapan itu. Ia pernah melihatnya bertahun-tahun lalu, saat masih menjadi anak buah yang tak punya nama.
Tatapan milik seseorang yang tak butuh pengakuan karena ia adalah kekuasaan itu sendiri. Sugeng memerintahkan pengintaian, bukan untuk menyerang, belum. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Dari mana datangnya, dan kenapa terminal seolah memberi ruang padanya di tengah kekacauan. Semakin ia mencari, semakin sedikit yang ia temukan. Tak ada catatan, tak ada masa lalu yang jelas. Seolah penjual mie itu muncul begitu saja dari kegelapan. Kekosongan itu justru membuat Sugeng semakin waspada. Malam itu, Sugeng berdiri di balkon terminal, menatap ke arah ujung yang gelap. Lampu redup memantul di genangan darah yang belum kering. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia merasa diawasi, bukan oleh musuh, tapi oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya. Dan di dalam hatinya, sebuah kesimpulan terbentuk. Jika desas-desus itu benar, maka perang ini bukan lagi tentang Sugeng dan Warto. Terminal sedang menunggu kembalinya sesuatu yang jauh lebih mematikan. Sementara Sugeng mulai merasakan gelombang ketakutan, Warto justru tertawa keras di tengah markasnya. Ia memutar botol minuman, menatap anak buah yang takut-takut, dan mengejek setiap bisik-bisik tentang penjual mie misterius di ujung terminal. Hantu masa lalu, hahaha, kita ini hidup, bukan cerita hantu. Bagi Warto, legenda hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti pedagang dan anak buah. Ia memandang dirinya sebagai penguasa nyata, bukan sekadar penguasa bayangan. Ia yakin ambisinya menguasai seluruh terminal tak akan bisa digagalkan oleh seseorang yang katanya pernah brutal bertahun-tahun lalu. Ia menyuruh anak buahnya berpatroli tanpa rasa takut. Setiap gerakan menuju ujung terminal hanya dijadikan alasan untuk memperlihatkan dominasi. Kalau ada yang berani mengganggu, hantam saja. Jangan beri mereka ruang untuk muncul, katanya dengan suara lantang, penuh kesombongan. Warto bahkan memprovokasi pedagang yang masih takut. Ia menertawakan mereka yang menoleh ke arah gerobak mie Ian, mengatakan bahwa orang itu hanyalah penjual tua, tak ada hubungannya dengan kekuasaan atau legenda yang sudah usang. Ia meremehkan setiap bisikan, setiap tatapan waspada, bahkan tanda-tanda yang mungkin menjadi peringatan. Bagi Warto, dunia ini miliknya, setiap orang harus tunduk atau tersingkir. Tak ada ruang bagi rasa takut pada masa lalu. Namun, di balik tawa dan sombongnya, ada celah yang tak ia sadari. Mata yang menatap dari ujung terminal itu tetap tenang, diam, dan mengamati. Sebuah kekuatan yang tak pernah ia kenal mulai berdenyut perlahan, menunggu waktu untuk muncul. Warto menertawakan desas-desus, tapi terminal sendiri mulai berubah ritmenya. Setiap langkahnya kini disertai bisikan halus ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Dan meski ia menolak percaya, malam kegelapan tak pernah benar-benar mengenal mitos, hanya kenyataan yang akan datang. Maka, sementara Sugeng mulai merasakan ancaman nyata, Warto tetap terbuai oleh kesombongannya. Ia tak tahu, legenda yang dikubur lama itu sedang bersiap menuntut jawaban, dan tak ada tawa yang bisa menghalanginya ketika waktunya tiba. Terminal terasa lebih sunyi dari biasanya, hanya terdengar bunyi tek-tek dari wajan Ian yang dipukul dengan ritme tenang. Ia sibuk menyiapkan mie, tapi matanya tetap mengawasi pergerakan di sekitar gerobaknya. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, ketegangan yang bisa dirasakan di udara, seperti sebelum badai menghantam. Dari sisi barat, Sugeng melangkah dengan anak buahnya, mata tajamnya menembus kegelapan. Ia telah mendengar lebih banyak desas-desus tentang penjual mie misterius ini, dan malam ini ia memutuskan untuk menegaskan siapa yang berkuasa. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok di ujung terminal. Tak lama kemudian, Warto muncul dari sisi timur, tertawa pelan di antara anak buahnya, meyakinkan diri bahwa legenda hanyalah cerita tua. Tapi tawa itu mati seketika ketika pandangannya bertemu dengan Sugeng, yang juga tengah berhenti beberapa meter dari gerobak. Kedua raja jalanan itu kini berdiri, wajah mereka tegang, mata mereka mengunci satu sama lain. Ketegangan membeku, anak buah mereka merasakan hawa mencekam yang berbeda dari biasanya, bukan hanya pertarungan biasa, tapi sesuatu yang lebih besar sedang muncul. Sugeng dan Warto saling menilai, bukan lagi hanya sebagai rival biasa, tapi sebagai dua entitas yang mengerti bahwa lawan mereka sedang menunggu. Di antara mereka berdiri Ian, pendiam, tenang, seolah tak terlihat oleh dunia. Tapi tatapan matanya menembus, menilai kedua pria yang pernah menertawakan legenda itu. Sugeng dan Warto akhirnya sadar, sosok yang mereka pandang bukan sekadar penjual mie, tapi sesuatu yang pernah mereka dengar dalam bisik-bisik ketakutan masa lalu.
Tidak ada kata yang keluar. Hanya diam yang berat, seolah udara di terminal menahan napas. Anak buah menahan diri, takut membuat kesalahan, karena aura yang terpancar dari ketiga pria itu lebih kuat dari apapun yang pernah mereka lihat. Sugeng menatap Ian, mengenali bayangan masa lalu yang menakutkan. Warto menahan tawa yang seharusnya keluar, sadar bahwa legenda yang ia remehkan ternyata nyata. Dan untuk pertama kalinya, kedua raja itu merasakan ketakutan yang berbeda dari biasanya, bukan pada musuh, tapi pada sesuatu yang lebih tua, lebih ganas, dan lebih benar. Gerobak mie tetap berdiri di tengah, sederhana dan tenang, tapi menjadi pusat dari badai yang akan datang. Malam itu, terminal menahan napasnya, mengetahui bahwa sejarah lama sedang kembali mengulangi dirinya, dan kali ini, tidak ada yang bisa menghindar dari konfrontasi yang akan menentukan nasib semua. Ian, sekali terdengar, nama itu menembus udara malam terminal seperti petir yang membelah sunyi. Suara itu keluar dari bibir seorang anak buah Sugeng yang gemetar, hampir tak terdengar, namun cukup untuk menghentikan langkah beberapa orang. Semua menoleh, tak percaya, tak berani bergerak. Suasana berubah seketika, hawa tegang menggantung di setiap sudut terminal. Anak buah mundur perlahan, mata menatap sosok di gerobak mie itu. Ia berdiri diam, wajahnya datar, tangan mengaduk mie seakan tak ada apa-apa. Tapi aura yang terpancar dari tubuhnya cukup untuk membuat preman terbesar pun merasa gentar. Sugeng menelan ludah, merasakan sesuatu yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun, ketakutan murni. Ia tahu legenda yang mereka dengar sejak dulu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti pedagang. Legenda itu nyata, dan kini berdiri di hadapannya, tenang, diam, tapi mematikan. Warto mencoba menertawakan, mencoba memprovokasi diri sendiri untuk tetap merasa berkuasa. Namun tawa itu tersangkut di tenggorokannya saat tatapan Ian menembus setiap celah pertahanan mentalnya. Mata itu tidak hanya menatap, mata itu mengingatkan akan hukuman yang pernah diberikan pada terminal bertahun-tahun lalu. Anak buah kedua belah pihak membeku. Tak ada yang berani menantang. Tak seorang pun yang ingin menjadi korban pertama dari kemarahan yang tak terlihat tapi jelas terasa. Mereka mundur, perlahan, membentuk lingkaran tak resmi yang memberi ruang bagi legenda itu. Ian tetap pendiam, ia tak menggerakkan tubuh lebih dari yang diperlukan. Setiap gerakan seperti ritme, tenang, tapi menyimpan kekuatan yang bisa meledak dalam sekejap. Ia tahu, malam ini bukan tentang menakut-nakuti, malam ini tentang mengingatkan siapa yang benar-benar berkuasa di terminal. Sugeng dan Warto saling bertatapan. Kedua raja jalanan itu menyadari satu kebenaran pahit, pertempuran mereka selama ini, kekejaman dan darah yang telah mereka tumpahkan, hanyalah prolog. Satu nama, Ian, mengubah seluruh permainan. Dan di tengah sunyi yang mencekam itu, terminal menahan napasnya. Legenda yang mereka kira mati ternyata hidup kembali, siap menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya, ketertiban dan balas dendam pada mereka yang berani menantang hukum masa lalunya. Terminal berubah menjadi arena yang kacau dan mematikan. Tanpa aba-aba, anak buah Sugeng dan Warto menyerbu, namun semua langkah mereka segera terhenti. Saat Ian melangkah ke tengah, wajahnya tetap tenang, tangan masih menggenggam sendok kayu yang seolah tak sepadan dengan aura kematian yang memancar darinya. Serangan pertama datang dari Sugeng, parang terayun cepat, mengincar leher Ian. Namun gerakan Ian seperti bayangan, meluncur, menangkis, dan membalas dengan pukulan yang menghancurkan tangan lawan. Setiap gerakan tepat, setiap serangan membalas kesalahan, bukan karena dendam, tapi sebagai pengadil yang menegakkan hukum lama terminal. Warto melompat, pisau di tangan, mencoba menyerang dari samping. Ian menunduk, menghindari serangan, dan sekaligus mendorong Warto hingga terpental ke gerobak yang hampir roboh. Gerobak mie tek-tek tetap tegak, seolah menjadi saksi dan perisai di tengah badai kekerasan. Darah mengalir, berceceran di lantai terminal. Anak buah yang mencoba ikut campur terjerembab atau tersungkur. Ketegangan mencapai puncak, tidak ada yang bisa berdiri tanpa risiko. Besi bertabrakan, pisau beradu, dan teriakan menjadi musik kematian yang menghantui malam itu. Ian bergerak cepat, kejam, tapi setiap gerakannya terkontrol. Ia bukan melampiaskan amarah masa lalu, bukan mencari balas dendam. Setiap pukulan dan tendangan adalah bentuk keadilan, memastikan preman yang telah menebar teror selama berbulan-bulan tidak akan bangkit lagi. Sugeng mencoba bertahan, menatap dengan mata terbelalak.
Ia sadar bahwa lawan di hadapannya bukan sekadar manusia biasa, ia adalah legenda yang pernah membuat terminal berlutut. Tak ada trik, tak ada tipu daya, hanya kematian yang dikontrol oleh tangan seorang yang tahu harga darah. Warto menyerang lagi, mencoba mengubah strategi, namun terlalu lambat. Ian memanfaatkan setiap celah, setiap kesalahan, menundukkan lawan-lawannya satu persatu. Duel itu bukan lagi sekadar pertarungan fisik, itu adalah pertemuan takdir yang telah lama tertunda, di mana sejarah dan masa depan terminal saling bertabrakan. Saat malam semakin larut, tiga takdir itu bersatu di tengah keos. Ian berdiri tegak, tubuhnya basah oleh keringat dan darah lawan. Sugeng dan Warto terkapar, terminal terdiam sesaat, hanya tersisa aroma besi dan ketegangan. Duel tiga takdir telah selesai, dan terminal kini tahu siapa pengadil yang sesungguhnya. Sugeng mengamuk tanpa kendali, parang terangkat tinggi, berusaha memotong jalan Ian dengan serangan brutal yang membabi buta. Amarahnya meluap, setiap pukulan adalah penebusan dendam atas ketakutannya sendiri terhadap legenda yang berdiri di hadapannya. Namun keganasan itu justru membuatnya lengah. Ian bergerak seperti bayangan, tenang tapi cepat. Ia menilai setiap gerakan Sugeng, membaca pola amarah yang tidak terkendali itu. Dan saat Sugeng menurunkan parangnya sejenak untuk menyerang seorang anak buah yang mencoba menolong, celah fatal itu muncul. Dengan satu gerakan presisi, Ian menendang lutut Sugeng, membuatnya tersungkur. Parang terlepas dari genggaman, dan sebelum Sugeng sempat bangkit, tangan Ian menahan lehernya, menekan dengan kekuatan yang tidak bisa ditolak. Sugeng berjuang, menendang, menjerit, tapi semuanya sia-sia. Ia baru menyadari terlalu terlambat bahwa amarah yang membutakan membuatnya tidak lagi menjadi raja yang cerdas, melainkan korban dari keadilan yang dikendalikan oleh legenda masa lalu. Tubuh Sugeng roboh ke tanah terminal. Debu, darah, dan sisa-sisa kehancuran perang bercampur di sekelilingnya. Anak buahnya menjerit, beberapa mundur, beberapa hanya bisa menatap dengan ngeri. Raja pertama telah tumbang, dan tanda bahwa kekuasaan terminal akan segera berubah mulai terasa nyata. Ian berdiri di atas tubuh Sugeng, wajahnya dingin, tidak tersenyum, tidak puas. Ia hanya menatap, memastikan bahwa ancaman itu telah berhenti, setidaknya untuk saat ini. Hanya begitu terminal bisa selamat dari kekejaman yang tak terkendali. Warto menyaksikan dari jarak yang aman, rahangnya menegang. Ia tahu kini hanya tinggal dirinya seorang yang menghadapi legenda yang pernah menguasai semua. Sugeng tumbang bukan hanya akhir bagi seorang raja, itu adalah peringatan bagi yang tersisa. Dan di tengah sunyi yang mulai kembali, terminal menahan napasnya. Darah Sugeng menodai lantai, tapi juga menandai awal dari babak baru. Babak di mana satu legenda yang dianggap mati akan menegakkan hukum yang tidak pernah diturunkan lagi. Warto mengamuk dengan sisa kemarahannya, pisau di tangan berkilat di bawah lampu neon yang berpendar. Ia menolak mundur, menolak kalah, menolak menerima kenyataan bahwa Sugeng telah tumbang di hadapan legenda yang mereka kira mati. Setiap serangan yang ia lancarkan dibarengi teriakan amarah yang bergema di lorong terminal. Ian menghadapi Warto dengan tenang, gerakannya masih secepat bayangan. Ia menghindari setiap serangan dengan presisi yang mematikan. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lancarkan bukan sekadar membalas, itu adalah keadilan yang menghancurkan ambisi Warto satu persatu. Anak buah Warto berteriak, mencoba membantu, namun satu persatu mereka tersingkir oleh gerakan Ian yang cepat dan brutal. Terminal kini hanya tersisa Warto dan legenda yang bangkit dari masa lalu. Pertarungan itu bukan lagi tentang kemenangan biasa, itu tentang siapa yang benar-benar memegang kendali takdir terminal. Warto melancarkan serangan terakhir, pisau menyambar ke arah Ian dengan amarah yang membara. Namun Ian menangkis dengan gerakan sederhana namun mematikan, memutar tubuh Warto, dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Darah mulai menetes dari luka-luka kecil, tapi Warto tetap bertahan, menolak menyerah. Ia menjerit, menendang, mencoba menebas lawan, tapi masa lalunya Ian lebih kejam daripada ambisi yang membara di dadanya. Setiap gerakan Warto dibaca, setiap celah dimanfaatkan. Dalam satu gerakan presisi, Ian menahan pergelangan Warto, menarik pisau dari tangan lawannya, dan menundukkan tubuhnya ke tanah. Warto terkapar, nafasnya tersengal, tubuhnya tak mampu lagi bangkit. Matanya membelalak, tak percaya bahwa ia kalah bukan karena kekurangan keberanian, tapi karena legenda yang ia remehkan memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasinya. Akhirnya,
Warto meregang nyawa di tengah puing dan darah yang masih mengering di terminal. Suara tangisan dan teriakan anak buahnya bergema, namun tidak ada yang berani mendekat. Raja kedua telah tumbang, dan kekuasaan yang selama ini diperebutkan kini kosong di tangan satu orang. Ian berdiri di tengah terminal, tubuhnya basah oleh darah lawan, namun wajahnya tetap tenang. Terminal kini sunyi, hanya tersisa aroma besi, darah, dan ketegangan. Dengan amukan terakhir Warto berakhir, jalan terbuka bagi Ian untuk menegakkan hukum dan kedamaian yang telah lama ditunggu. Ketika amukan terakhir reda, terminal jatuh ke dalam sunyi yang mencekam. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan. Hanya tubuh-tubuh yang tergeletak, tubuh-tubuh yang pernah menjadi senjata kekuasaan dan kebiadaban kini tak bernyawa. Bau besi, darah, dan debu memenuhi udara, menempel di setiap sudut. Pedagang yang selamat menunduk di balik lapak mereka yang hancur. Mata mereka masih gemetar, menatap mayat Sugeng dan Warto dengan rasa takut yang bercampur lega. Mereka tidak tahu harus merasa senang karena Raja Ratu brutal itu telah jatuh, atau sedih karena semua yang mereka miliki, lapak, dagangan, dan keamanan, terserap dalam kekacauan yang baru saja terjadi. Anak-anak yang sebelumnya menangis kini menatap diam-diam dari balik ibu mereka. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi, hanya tahu bahwa dunia mereka telah berubah dalam sekejap. Jeritan dan amukan yang tadi mengisi udara, kini digantikan oleh kesunyian yang menekan. Ian berdiri di tengah terminal, tubuhnya lelah namun tegap. Matanya menatap sekeliling, melihat kehancuran yang telah ditinggalkan dua raja jalanan itu. Ia tidak tersenyum, tidak berteriak kemenangan. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang akan menjaga terminal ke depannya. Bau asap dan darah masih menyengat, namun perlahan, langkah-langkah kecil mulai terdengar. Pedagang-pedagang yang tersisa mulai menata kembali dagangan mereka, meski dengan tangan gemetar. Terminal, meski hancur, mulai berdenyut pelan seperti jantung yang mencoba pulih setelah luka berat. Anak buah Sugeng dan Warto yang selamat melingkar di sekitar mayat pemimpin mereka. Mata mereka kosong, menyadari bahwa kekuasaan yang mereka bela telah hilang seketika. Ketakutan kini bukan lagi pada satu lawan, tapi pada sosok yang diam di tengah puing, Ian, legenda yang mereka kira telah mati. Sunyi itu bukan damai, tapi awal dari sesuatu yang baru. Terminal masih terluka, masih basah oleh darah, tapi udara yang berat mulai berubah. Ada rasa harapan yang samar, meski kecil, di antara reruntuhan yang tersisa. Dan di tengah keheningan itu, gerobak mie tek-tek tetap berdiri, sederhana, namun menjadi simbol pertama dari perubahan yang akan datang. Terminal menahan napas, menunggu langkah berikutnya dari legenda yang baru saja kembali dari kuburnya. Terminal kini sunyi, hanya terdengar suara langkah kecil pedagang yang berani menata kembali lapaknya. Tubuh Sugeng dan Warto masih tergeletak, tanda kekuasaan lama telah runtuh. Semua mata tertuju pada satu sosok, Ian. Mata yang tenang, wajah yang dingin, namun aura yang tak bisa diabaikan. Para pedagang dan warga terminal perlahan maju, membawa rasa hormat dan kelegaan. Mereka tahu satu hal, tak ada lagi yang pantas memimpin terminal selain Ian. Namanya yang dulu menakutkan kini menjadi simbol keselamatan yang mereka rindukan tanpa sadar. Seorang pedagang tua melangkah maju, suara bergetar. "Ian, tolong, lindungi kami." Kata-kata itu bukan perintah, tapi harapan yang dipendam bertahun-tahun. Ia melihat sosok yang dulunya membuat semua orang berlutut, kini berdiri dengan ketenangan yang berbeda, bukan tiran, tapi pengawas. Namun Ian menunduk, menyapu tatapan ke lantai yang masih basah darah. Rasa ragu menggelayuti pikirannya. Ia tahu apa artinya mengangkat tangan, menjadi raja lagi. Kekuasaan membawa darah, kesedihan, dan kehilangan. Ia takut mengulang masa lalu yang kelam itu. Anak-anak yang menatap dari balik ibu mereka tidak mengerti. Bagi mereka, Ian hanyalah sosok pelindung yang muncul di tengah kekacauan. Namun bagi Ian, setiap tatapan itu adalah pengingat bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar kekuatan, itu tanggung jawab seberat sejarah yang menempel pada dirinya. Beberapa pedagang mulai menunduk dan berlutut, berharap Ian mau menerima posisi yang sebenarnya bukan ia cari. "Kami akan mengikuti apapun keputusanmu," kata seorang sopir bas, suaranya serak. Ada rasa takut, tapi juga kepercayaan yang tulus. Ian menatap sekeliling terminal yang hancur, melihat lapak yang rusak, anak buah yang trauma, dan darah yang masih menempel.
Ia tahu jika ia mengangkat tangan, tanggung jawab itu akan berbeda dari masa lalu. Ia harus menjadi lebih dari sekadar legenda, ia harus menjadi pelindung. Dan di tengah diam yang menekan, Ian akhirnya menghela napas panjang. Ia menyadari satu hal, terminal membutuhkan pemimpin, bukan tiran. Namun keputusan untuk berdiri di tengah reruntuhan, dengan sejarah kelam yang membayangi, bukanlah hal yang mudah. Raja baru telah dituntut oleh nasib, dan ia belum siap sepenuhnya. Setelah lama menatap terminal yang hancur, Ian mengangkat kepalanya. Suara langkah pedagang berhenti seketika. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Dengan napas berat, Ian berbicara untuk pertama kalinya sejak malam pertarungan itu. Cukup. Tidak ada lagi darah di sini, jika aku bisa menahannya. Keputusan itu bukan tanda ambisi, melainkan tanggung jawab. Ian tidak lagi menjadi raja yang menakutkan. Ia menjadi pengawas, pelindung, dan penjamin keselamatan orang-orang yang pernah hidup dalam ketakutan. Setiap anak buah yang tersisa dari Sugeng dan Warto tahu bahwa kini terminal bukan lagi ladang mereka. Preman-preman yang tersisa mencoba menentang. Namun satu gerakan, satu tatapan dari Ian, dan mereka mundur. Tidak ada pertarungan, tidak ada amarah, hanya ketundukan pada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih benar. Kekerasan berhenti, dan udara terminal terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Pedagang menata kembali lapak mereka, membuka dagangan yang sempat ditinggalkan. Anak-anak kembali berlarian, tertawa pelan di antara reruntuhan. Terminal mulai bernapas, perlahan, belajar bahwa damai bisa hadir meski setelah badai terburuk sekalipun. Ian tidak berjalan di atas mayat untuk menegakkan hukum, tetapi di tengah orang-orang yang selamat. Setiap langkahnya adalah simbol keadilan, bukan ketakutan. Orang-orang menyadari bahwa kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan, tetapi melindungi. Ia berdiri di tengah terminal, gerobak mie tek-tek di sampingnya, sebagai pengingat masa lalunya yang kelam dan tekadnya untuk tidak mengulangnya. Anak-anak menatapnya dengan rasa kagum, bukan takut. Pedagang tersenyum lega, meski mata mereka masih menyimpan bayangan malam pembantaian. Untuk pertama kalinya, terminal terasa seperti rumah yang aman. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi pajak darah, tidak ada lagi amukan raja jalanan. Semua orang tahu, kekuasaan baru ini berbeda. Dan di sudut gelap terminal, di balik asap mie yang mengepul, legenda lama yang dulu menakutkan kini menjadi simbol perlindungan. Ian bukan tiran, ia adalah penguasa yang menjaga, memastikan bahwa terminal akan selamat dari kekejaman apapun di masa depan. Terminal kini berdenyut dengan kehidupan yang berbeda. Tak ada lagi teriakan preman, tak ada darah yang menodai lantai. Anak-anak berlarian di antara lapak-lapak yang mulai kembali rapi, tertawa riang sambil mencicipi mie dari gerobak tua di ujung terminal. Gerobak itu sederhana, namun kini menjadi simbol dari kedamaian yang baru. Ian berdiri di balik wajan, tetap dengan wajah tenang yang sama seperti malam pertama ia kembali. Tangannya cekatan mengaduk mie tek-tek, aroma rempah dan minyak panas menyebar ke seluruh terminal. Ia tidak lagi diganggu oleh kekuasaan atau ancaman, sekarang tangannya hanya bekerja untuk memberi makan mereka yang membutuhkan. Anak-anak yang lapar duduk melingkar di dekat gerobak, menikmati porsi gratis yang selalu disiapkan Ian. Mata mereka berbinar, tawa mereka mengisi udara terminal yang dulu penuh ketakutan. Setiap gigitan adalah kebahagiaan sederhana, namun bagi mereka itu adalah simbol bahwa dunia bisa aman lagi. Pedagang-pedagang yang selamat mulai berdagang tanpa rasa takut. Mereka menata dagangan dengan hati-hati, tapi kali ini dengan keyakinan. Setiap transaksi, setiap langkah, tidak lagi diiringi bayangan ancaman. Terminal kembali menjadi tempat kehidupan, bukan medan perang. Anak buah Sugeng dan Warto yang tersisa kini berbaur dengan warga, bekerja untuk membersihkan reruntuhan. Mereka menyadari bahwa kekuasaan yang mereka dambakan selama ini tak sebanding dengan kedamaian yang sekarang dirasakan. Hanya satu orang yang membuat semua itu mungkin, Ian. Gerobak mie tek-tek yang sederhana kini memiliki makna yang lebih besar daripada apapun. Ia adalah simbol bahwa bahkan legenda kelam bisa berubah menjadi pelindung, bahwa seseorang yang dulu menakutkan bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Orang-orang terminal menatap Ian dengan rasa hormat, namun juga rasa aman. Mereka tahu, selama sosok itu ada di sana, tidak ada lagi preman yang akan berani mengusik. Ia bukan hanya penjual mie, ia adalah legenda yang hidup di hati mereka. Di tengah tawa anak-anak, aroma mie yang mengepul,
dan hiruk-pikuk pedagang yang kembali normal, terminal akhirnya menemukan ritmenya. Legenda lama yang pernah menakutkan kini berdiri sebagai penjaga, dan gerobak mie tek-tek menjadi lambang kedamaian yang abadi. Terminal kini hidup dalam damai yang tulus. Tak ada lagi bayangan Sugeng atau Warto yang menakutkan. Pedagang berdagang tanpa rasa takut, anak-anak bermain di antara lapak-lapak, dan udara dipenuhi tawa serta aroma makanan yang menguar dari setiap sudut. Namun di tengah semua itu, satu suara tetap konsisten, tek-tek, tek-tek, dari gerobak tua di ujung terminal. Nama Ian kini tak lagi membuat orang gemetar karena ketakutan. Ia bukan lagi legenda brutal yang menaklukkan terminal dengan darah. Ia dihormati karena keberanian dan keadilannya, karena pengorbanannya untuk melindungi orang-orang kecil yang tak bersalah. Setiap tatapannya kini menenangkan, bukan menakutkan. Pedagang dan warga menunduk hormat ketika melewatinya, namun Ian tetap sederhana. Ia tidak berjalan di atas tubuh orang lain untuk menunjukkan kekuasaan. Setiap porsi mie yang ia sajikan adalah pengingat akan tanggung jawab dan janji penebusan yang telah ia buat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Anak-anak yang dulu takut kini memanggilnya dengan senyum. Mereka bebas mengambil porsi gratis, duduk di trotoar, dan mendengar cerita dari pedagang tentang legenda yang telah berubah dari penguasa yang menakutkan menjadi pelindung yang setia. Ian berdiri di tengah terminal, melihat wajah-wajah yang selamat, melihat kehidupan yang kembali berdenyut. Ia tahu, damai ini bukan hadiah dari kekuasaan, tapi hasil dari pengorbanan dan pengawasan yang konstan. Terminal tetap membutuhkan pengawasnya, bukan tiran, tetapi pelindung yang memahami harga darah dan penyesalan. Bunyi tek-tek, tek-tek, menjadi simbol kehidupan baru, pengingat bahwa setiap legenda lahir dari sejarah dan penebusan. Orang-orang mungkin akan lupa malam-malam kelam itu, tapi suara itu akan selalu mengingatkan mereka tentang siapa yang menjaga terminal. Ian tidak berbicara banyak, ia hanya berdiri di belakang gerobaknya, matanya menatap jauh ke lorong terminal. Ketenangan yang terpancar dari dirinya lebih kuat daripada kekuasaan apapun yang pernah dimilikinya. Terminal telah menemukan legenda sejatinya. Legenda yang lahir dari darah, penyesalan, dan tekad untuk melindungi. Dan suara tek-tek, tek-tek, yang sederhana itu menjadi saksi abadi bahwa kekuatan sejati adalah perlindungan, bukan penaklukan.